Ini kabar yang mengejutkan ya buat teman-teman. Jadi saya melihat tayangan di satu buah konten YouTube. Jadi itu menceritakan bahwa kegagalan pada saat pembetulan tulang ya di area tangan di sini sehingga diamputasi. Nah, itu karena apa? Itu adalah penyebabnya yang pertama adalah diagnosa yang salah ya. Kedua, penanganannya juga yang salah. Nah, yang akhirnya itu menjadi diamputasi. Jadi tangannya ini busuk ya. Nah, sehingga akhirnya dipotong. Nah, kenapa ya demikian? Jadi setelah saya apa ya lihat gitu ya, saya cerna ya, bukan saya lihat ya, artinya saya cerna. Jadi tangannya ini ketika sesudah di apa ya, dilakop lah ya, dilakop bahasanya itu. Dilakop, kalau kalau bahasa saya kan dibidai gitu ya, dilakop itu ininya tuh jadi hitam tangannya itu. Jadi awalnya itu sudah membiru, ininya menjadi hitam. Nah, pertama kan kalau misalkan pembetulan tulang itu bukan di apa ya, bukan terlalu banyak pijatan, bukan ya. Memang hanya ada relaksasi tetapi bukan full pijat. Bukan full pijat di remas-remas dan sebagainya, itu bukan seperti itu. Nah, tapi ada perlemasan. Nah, tapi bukan full pijat di remas-remas seperti banyak, bukan seperti itu. Nah, karena saya juga istilahnya belajar di patah tulang ya, termasuk guru saya ada yang almarhum udah meninggal, eh, patah tulang juga. Terus saya juga berguru juga di patah tulang. Nah, kondisinya itu kan dianalisa dulu ya, ini patahannya di mana. Misalkan kalau di sini, terus atau di sini ada berapa patahan gitu ya. Nah, atau patahnya dua atau patah satu gitu kan. Terus juga harus paham dengan struktur tulangnya. Misalkan nih, dalam kita kan mempelajari rangka tulang gitu ya. Nah, ada berapa nih tulangnya? Apa tulang ganda atau tulang apa gitu jenisnya ya. Nah, itu harus dipelajari terlebih dahulu sebelum kita melakukannya gitu ya. Nah, terus ketika sudah itu wajib dites. Kalau dites misalkan tangannya bisa gerak seperti ini, artinya berarti ini kan nyambung, saraf-sarafnya nyambung. Tapi kalau misalkan ketika sudah dibingkai tangannya ya, atau kalau bahasa kita dibidai, tangannya gak bisa gerak seperti ini, berarti itu ada jaringan yang putus ya. Ada jaringan yang misalkan keteken ya, keteken. Nah, ada eh, mungkin ada beberapa kesalahan. Nah, satu, ter di ke apa ya, terperasnya atau terhimpitnya, kerasnya talinya misalkan menggunakan apa gitu ya, apakah kain kah atau apakah gitu kan. Karena kalau misalkan dalam pelatihan kita itu misalkan kan kita menggunakan yang elastis yang harganya ya di yang bagus lah ya, saya gak sebutkan nominalnya, yang agak bagus ya, yang bagus. Karena apa, dia harus lentur lentur, terus tidak juga terlalu lembek. Kalau terlalu lembek, apa tuh, nanti kedodoran si ininya, si bidainya itu gak terlalu ngepres. Tapi kalau misalkan terlalu ngepres juga, ini malah bisa jadi gepeng ininya ya, bisa jadi gepeng. Nah, jadi kalau misalkan menggunakan kayak produk seperti ini, harus belinya harus yang pas. Nah, saya contohkan sama yang ini karena ini beda fungsi. Nah, kalau yang ini tuh lebih lebih apa ya, lebih kendor. Beda sama ini.
Kalau ini lebih kendor. Kalau misalkan pakai ini, misalkan di awal pakai ini ya, ya otomatis ketika dipasang seperti ini posisinya akan kedodoran. Jadi misalkan 1 hari 2 hari juga langsung kendor gitu kan. Nah kalau ini bisa 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 lebih tahan lebih lama gitu, lebih lebih kuat posisinya. Nah, artinya pemilihan ini juga itu tuh harus pas gitu. Karena gini, pada 1 hari, 2 hari, ketiga hari itu akan terjadi pembengkakan. Ketika pembengkakan, otomatis harus ada ruang, posisinya dia apa tuh namanya, mekar ya. Jadi harus ininya itu mengendur, dan itu pun ada waktunya. Berapa hari harus dibuka, berapa hari dicek, itu nggak bisa kita lakukan. Kita langsung di posisi dilakop misalkan 1 bulan misalkan ya, gak dibuka-buka gitu, itu nggak bisa. Itu harus karena kondisinya ini kan panas ya, kondisinya ini panas. Terus ketika pembengkakan, misalkan nih 3 hari udah dipasang, terjadi pembengkakan, itu kan harus dibuka gitu kan. Itu harus dibuka, harus dilihat. Kalau bengkakan berarti apa tuh, mengikuti dari ininya, dari bengkaknya. Kalau disamain itu kan nanti akan menimbulkan tekanan pada ini ya, pada arus peredaran darah. Itu harus mengikuti cara membidainya, semuanya itu harus berlatih terlebih dahulu. Jadi ini pembelajaran ya, karena apa tuh namanya, jangan sampai terjadi sama yang lainnya gitu. Nah, jadi perlulah banyak kita menanyakan, kita harus punya forum untuk belajar, di mana pada saat ada case atau ada istilahnya apa ya namanya, ada kasus ya, ada kasus nih, misalkan kita dapat seperti ini ya, patahnya di sini. Nah, kita kan ada forum ya, ada grup gitu ya, ada grup sama senior senior kita, sama guru-guru kita. Kalau kita misalkan upload gitu ya, kita konsultasi di itu. Nah, apakah ini bisa, apakah ini tidak gitu. Nanti kan di situ banyak gitu ya, referensi gitu kan, termasuk harus dilihat dulu hasil ronsenannya seperti apa gitu kan. Kalau misalkan kita masih kurang yakin nih gitu ya, ini memang kita udah nangani ya, atau udah pernah, atau kita belum pernah, tapi kita kurang yakin gitu ya. Nah, kita ngobrol dulu gitu ya. Nah, kita ngobrol dulu, cari solusinya gini gini gini. Ya kalau misalkan eh, ini bisa, misalkan ya kita tangani. Kalau enggak ya silakan ke bagian lain ya, misalkan ke bagian medis, silakan untuk teruskan, atau bagaimana penanganannya gitu ya. Karena tidak semua juga bisa kita layani ya, seperti misalkan kayak kasusnya yang misalkan udah kita pasang gips seperti ini ya, sudah pasang gips seperti ini, tapi tangannya nggak bisa gerak seperti ini gitu, yang artinya berarti ada jaringan yang putus, itu nggak bisa diteruskan gitu ya. Nah, itu nggak bisa diteruskan karena ada jaringan yang mati gitu ya. Misalkan nggak bisa gini, sudah misalkan ini kita gips ya seperti ini, tapi ini jaringannya nggak bisa kayak gini. Nah, berarti itu nggak bisa. Berarti jaringan yang di sini ke sini itu nggak ada gitu ya. Nah, entah nanti ada yang putusnya di mana, apa putus di sini, apa putus di sini gitu ya. Nah, itu yang perlu dicermati. Itu berarti kalau putus seperti itu bukanlah bagian saya, satu contohnya gitu ya. Itu jadi itu disilahkan ke lebih ahli lagi, atau dibawa ke medis seperti itu. Itulah yang saya ingin utarakan ya buat teman-teman semua. Salam sobat terapis.